untuk di bank ya, Telkom dan juga di ST-STkom ada Ibu Sarah, kemudian ada Ibu Pemilia dan Bapak Skeni. Perusahaannya untuk kali ini kita sih temu yang ke-10 ya. Nah, kita akan membahas mengenai etika bisnis. Nah, ini tentu menjadi salah satu hal yang penting ya, supaya nanti di dalam pengelolaan ya atau aktivitas yang ada dalam perusahaan ya, berkaitan nanti baik secara internal atau eksternal ini dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa ini juga selamat datang baik yang sudah ada di kampus di masing-masing ruang tempat kuliah ya dan juga yang mengikuti secara online. Untuk tujuan ya kita di pertemuan ke-10 berkaitan dengan etika bisnis. Nah, nanti setelah selesai ya rekan mahasiswa mengikuti materi ini bisa memahami ya untuk definisi dari bisnis, kemudian memahami untuk tujuan dan manfaat etika bisnis, memahami untuk ruang lingkup etika bisnis dan memahami untuk hubungan ya etika bisnis dalam tata kelola entitas atau tata kelola perusahaan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari definisi ya, definisi untuk etika bisnis. Etika bisnis ini adalah seperangkat prinsip moral ya dan juga nilai-nilai yang menjadi pedoman ya di dalam menjalankan aktivitas bisnis supaya nanti berada ya dalam koridor yang sesuai ya, yaitu kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan menghargai untuk kepentingan dari berbagai pihak atau dari pihak stakeholder ya. Tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum. Nah, ini tentunya ya nanti ada keterkaitan ya dengan aspek ya lain, contohnya ini aspek moralitas ya di dalam pengambilan untuk keputusan yang berkaitan dengan bisnis. Nah, sangat perlu sekali itu harus jadi artinya kenapa di dalam berbisnis itu kita perlu ada etika. Nah, tentu yang pertama adalah ini berkaitan membangun kepercayaan. Ya, kepercayaan dari konsumen ya, kemudian dari investor, dari karyawan dan juga mitra bisnis merupakan aset yang tentunya sangat berharga ya, atau tak ternilai. Karena di sini tanpa etika tentunya reputasi dari perusahaan ya, nama baik perusahaan ini tentu akan menjadi kurang baik dan tentu ini juga akan menjadi salah satu faktor kesulitan buat perusahaan nanti untuk membangun loyalitas. Yang kedua adalah menjaga reputasi perusahaan. Nah, perusahaan yang tentunya di dalam hubungan dengan pihak lain ya, ini menjunjung tinggi ya untuk etika. Nah, ini maka akan dipandang positif ya oleh masyarakat, oleh media dan juga pemerintah. Nah, reputasi yang baik ini akan menjadi salah satu ya faktor untuk meningkatkan daya saing untuk perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah dapat mengurangi untuk resiko hukum. Nah, karena dengan kita patuh ya dengan peraturan ya, dengan norma yang ada, dengan ketentuan yang ada, nah tentunya ya nanti akan mendorong kepatuhan kita terhadap peraturan hukum ya, misalkan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan dan yang lain ya. Nah, jika etika diabaikan, maka perusahaan bisa menghadapi sanksi hukum atau kerugian besar. Nah, yang keempat adalah dapat mendukung untuk keberlanjutan usaha atau sustainability. Nah, di sini etika bisnis itu akan memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan untuk jangka pendek,
ya, tetapi juga akan menjaga ya untuk keseimbangan dengan kepentingan sosial dan juga lingkungan. Nah, yang kelima adalah dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, lingkungan kerja yang sesuai ya, yang etis ini tentu akan membuat karyawan merasa dihargai, ya, merasa aman ya, dan juga punya dorongan yang positif ya tentunya ya. Sehingga ini akan berdampak nanti peningkatan pada kinerja karyawan. Yang keenam adalah menghindari untuk konflik dan kecurangan. Jadi etika nanti akan menjadi acuan atau pedoman agar semua pihak akan dapat diperlakukan secara adil. Ya, nah ini tentu akan mengurangi ya untuk potensi konflik baik secara internal ataupun eksternal. Nah, yang ketujuh adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi bisa dikatakan melakukan bisnis dengan menggunakan koridor etika ini adalah bagian yang memang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, karena bisnis ini merupakan bagian dari masyarakat ya, dan etika tentu ya nanti mendorong perusahaan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Contohnya dengan melaksanakan corporate social responsibility. Nah, ini kepedulian sosial ya dengan pihak masyarakat. Yang kedelapan adalah menjaga hubungan jangka panjang. Perusahaan yang beretika nanti akan mampu untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dengan pemasok, ya, kemudian stakeholder atau pihak yang lain ya. Karena ini merupakan satu unsur penilaian ya yang tentu akan menjadi salah satu faktor tingkat kepercayaan. Baik, nah sekarang kita lihat permasalahan yang biasanya terjadi di dalam etika bisnis. Jadi kalau yang pertama tadi kita lihat apa ya, jadi yang jadi alasan etika itu harus ya ada di dalam bisnis. Nah sekarang ada beberapa yang biasanya itu menjadi permasalahan pada saat kita melakukan bisnis ya atau di dalam penerapan etika bisnis. Yang pertama adalah korupsi, kemudian ada suap dan juga gratifikasi. Perusahaan atau manajer ya yang biasanya memberi atau menerima suap ya untuk memenangkan tender. Nih contohnya ya mendapat izin usaha atau untuk mempercepat proses administrasi. Nah, jadi di satu sisi ya ini tujuannya untuk memuluskan bisnis ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ternyata hal yang negatif jadi melanggar etika. Nah, pelanggaran ini terkait dengan integritas ya, transparansi dan juga akuntabilitas. Kemudian yang kedua, manipulasi laporan keuangan. Nah, perusahaan yang biasanya ya misalkan melakukan manipulasi ya untuk membuat laporan keuangannya ya seakan-akan bagus ya, sehat ya di pihak dengan pihak lain ya, contohnya investor atau pemegang saham atau bisa juga nanti regulator ya. Nah, jadi sebagai contoh ya, kejadian kasus Enron ya yang ada di Amerika ya. Nah, atau kejadian Bank Senturi ya. Nah, ini yang sempat ya menjadi heboh ya di media ya. Nah, ini tentu juga menjadi salah satu ya permasalahan yang diakibatkan dari yang ketiga monopoli dan kartel. Nah, perusahaan yang menguasai pasar secara tidak adil atau berkopi di dalam penetapan harga. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar ya, misalnya berperan untuk mengatur harga. Nah, ini tentu juga agak ya dengan perusahaan-perusahaan yang tidak punya kemampuan untuk bisa menguasai pasar. Nah, ini contohnya ya untuk kasus minyak goreng. Nah, ini yang juga ya buat kita itu ya untuk kejadian ya untuk naiknya ya. Jadi minyak goreng menjadi langka, jadi harganya sangat tinggi sekali. Nah, permasalahan yang lain yaitu eksploitasi karyawan. Nah, di mana perusahaan tidak memberikan upah yang layak, kemudian pengenaan untuk jam kerja yang berlebihan ya, dan mengabaikan untuk keselamatan kerja. Nah, ini tentu ya melanggar untuk hak asasi manusia ya, dan juga prinsip
kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima adalah pelanggaran hak konsumen. Nah, ini terkait dengan produk yang tidak sesuai standar, ya, menyesatkan iklan, atau bisa juga menjual barang yang berbahaya tanpa peringatan. Sebagai contoh, kita menjual ya obat palsu ya atau makanan dengan bahan yang berbahaya. Nah, ini banyak dilakukan ya. Jadi harganya murah ya. Nah, ternyata di dalam kandungan makanan ya itu ada zat yang dapat membahayakan untuk konsumen. Yang keenam adalah kerusakan lingkungan. Nah, terkait dengan kasus ya, pekerjaan yang melakukan seperti penebangan liar, pencemaran sungai ya, atau membuang limbah ya yang berbahaya tanpa pengolahan. Nah, jadi langsung ya, jadi menghasilkan produk industri ya yang hasil limbahnya itu tidak diolah dulu ya, jadi langsung dialirkan ke sungai atau ke selokan ya, yang langsung dekatan ya dengan masyarakat. Nah, ini tentu cukup berbahaya ya. Nah, untuk contoh yang kita lihat di sini yang ini juga kita belum tahu ya sampai sekarang juga mungkin belum selesai kasus lumpur lapindo ya atau pencemaran sungai oleh industri tekstil. Permasalahan yang lainnya di sini ada diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, ini diskriminasi untuk karyawan ya, misalkan perlakuan yang tidak adil ya terkait dengan gender, agama atau ras. Nah, ini tentu ya tidak direksi. Nah, ini memanfaatkan jabatannya. Jadi untuk mengambil keuntungan pribadi, contohnya ya menetapkan sendiri pemasok ya dari lingkungan internalnya ya. Nah, tujuannya supaya juga dapat memiliki keuntungan ya, dapat keuntungan di situ. Permasalahan yang 9, nah itu pelanggaran untuk hak kekayaan intelektual. Nah, contohnya di sini perusahaan yang meniru produk ya, menggunakan software bajakan ya, atau melanggar hak cipta tanpa izin. Nah, ini pelanggaran dari segi etika ya dalam bisnis. Yang 10 yaitu corporate social responsibility ya, yang sifatnya hanya formalitas. Nah, jadi banyak perusahaan ya yang mengatakan memiliki ya atau melaksanakan CSR ini ya, tetapi itu hanya untuk menunjukkan saja ya bahwa perusahaan benar-benar mengelola secara manajemennya bagus ya, tetapi itu hanya sebuah istilahnya hanya formalitas saja ya, tetapi tidak benar-benar dilaksanakan. Kan untuk etika di dalam berbisnis. Nah, etika bisnis ada beberapa tujuan utamanya. Ya, di sini yang pertama adalah membangun kepercayaan, yaitu menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen, dengan investor, karyawan, dan masyarakat. Nah, tujuan yang ini ya konflik. Nah, ini untuk mencegah ya terjadinya praktek bisnis yang merugikan pihak lain. Yang ketiga adalah mencapai keberlanjutan. Jadi memastikan keberlangsungan usaha dengan praktik yang adil dan juga bertanggung jawab. Yang keempat meningkatkan reputasi. Ya, ini tujuannya adalah untuk memperkuat ya citra perusahaan di mata publik melalui perilaku etis. Nah, itu dari segi tujuannya. Sedangkan untuk manfaatnya, tentunya manfaat di dalam kita melaksanakan etika bisnis ini diharapkan dalam kurun jangka panjang ya. Jadi bukan hanya saat sekarang saja. Yang pertama untuk perusahaan, jadi untuk meningkatkan loyalitas karyawan, perkuat daya saing, ya, persaingan perusahaan dengan pihak lain ya, dan juga mengurangi resiko hukum. Ini dari sisi bagi konsumen ya tentunya mendapatkan produk ya dan juga layanan yang jujur, aman dan juga berkualitas ya. Sedangkan bagi masyarakat ya,
Manfaat yang didapatkan terciptanya keseimbangan ya antara keuntungan perusahaan dan kepedulian sosial. Baik, nah sekarang kita lihat untuk prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Nah, ini kita coba mengambil dari Velasquez tahun 2012 ya. Nah, untuk prinsip dasar etika berbisnis nanti mencakup ada berapa? Ada kejujuran, yaitu keterbukaan dalam informasi dan komunikasi dalam berbisnis. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Nah, ini adalah memperkuat ya, jadi nanti tujuan untuk memperlakukan semua pihak ya secara adil. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab atau responsibility, ya, di mana menyadari ya bahwa dampak keputusan bisnis ini tentunya bukan hanya untuk perusahaan ya, tetapi bisa berdampak dengan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, prinsip yang keempat adalah menghormati hak, ya, yaitu menjaga untuk hak karyawan, hak konsumen ya, dan juga komunitas. Dan yang kelima adalah integritas. Ya, ini terkait dengan konsistensi dalam nilai dan juga tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini prinsip di dalam etika bisnis. Nah, untuk dasar etika bisnis Indonesia bagaimana? Nah, jadi yang menjadi acuan ya untuk pelaksanaan ya dalam etika berbisnis ya di Indonesia. Nah, yang pertama yang digunakan adalah tentunya dasar pertama Pancasila ya sebagai landasan filosofis. Nah, karena Pancasila ini adalah dasar negara dan juga sekaligus sumber nilai moral bangsa. Nah, ini hampir semua ya di dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila, titik ketuhanan ya, kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan dan juga keadilan sosial. Contohnya ya, di dalam berbisnis kita harus adil. Nah, ini berarti kita melaksanakan ya untuk penerapan sila yang kelima. Kemudian menghormati martabat manusia. Nah, ini berarti penerapan di sila yang kedua. Atau di dalam pelaksanaan kegiatan ya, misalkan untuk menentukan keputusan ya, kita berdasarkan asas musyawarah. Nah, ini berarti kita menerapkan sila yang keempat. Nah, dasar yang kedua ya, dasar etika yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang kita bisa acu ya di pasal 33 terkait ya dengan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini berarti kita bisa garis bawahi ya bahwa bisnis tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan dari ya dari lingkungan sekitar ya, dari kepentingan bersama dan juga kesejahteraan rakyat. Untuk dasar yang ketiga adalah nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Nah, contohnya budaya gotong royong ya, kemudian musyawarah dan kekeluargaan ya. Nah, ini jadi dasar penting ya di dalam etika bisnis. Nah, perusahaan yang beretika ya ini tentu harus menjaga hubungan yang baik ya, menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan ya, dengan masyarakat sekitar. Yang keempat adalah agama dan moralitas. Nah, Indonesia itu dikenal religius ya. Jadi dalam pelaksanaan etika bisnis, nah ini tentunya ya juga mengacu pada ajaran agama masing-masing. Nah, karena di dalam setiap agama juga menekankan ya kejujuran, keadilan ya, larangan ya merugikan orang lain. Nah, sebagai contoh ya ada prinsip halal ya, misalkan yang dimasukkan dalam bisnis makanan dan minuman. Yang kelima adalah peraturan dan perundang-undangan. Nah, ini tertuang ya. Yang pertama nanti dalam regulasi di Indonesia ya, di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini terkait tentang PT ya, perseroan terbatas. Nah, ini berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian yang kedua itu tertuang di Undang-Undang Nomor 8. Ya, ini tentang perlindungan konsumen. Ya, di mana melarang praktek bisnis yang menipu konsumen. Selain itu juga ada peraturan OJK dan juga Bursa Efek Indonesia ya, di mana mewajibkan keterbukaan informasi, kemudian akuntabilitas, dan juga tata kelola perusahaan. Nah, dasar etika yang keenam adalah
prinsip good corporate governance. Nah, jadi kita sudah bahas di prinsipnya ya, ada transparansi, ada akuntabilitas ya, kemudian responsibilitas, independensi dan fairness. Nah, ini tentu ya, prinsip ini sudah jelas ya, mengelola perusahaan agar profesional dan juga dipercaya oleh publik. Nah, apa yang harus diperhatikan ya di dalam etika bisnis? Yang pertama terkait dengan kepatuhan terhadap hukum. Maka di sini nanti setiap aktivitas bisnis ini harus benar-benar sesuai dengan peraturan dan juga undang-undang yang berlaku. Baik dari sisi pajak ya, dari sisi ketenagakerjaan atau perlindungan konsumen maupun masyarakat. Hal yang kedua yaitu dari sisi kejujuran dan transparansi. Nah, ini berkaitan dengan informasi yang kita berikan pada konsumen, investor ataupun mitra ya. Nah, ini harus jelas, harus benar dan tidak menyesatkan. Yang ketiga adalah kaitan dengan keadilan dalam perlakuan. Ya, yaitu memberikan kesempatan yang sama ya pada karyawan tanpa diskriminasi. Nah, kemudian menjalin hubungan yang baik tentunya dengan pihak pemasok, pelanggan, dan juga mitra bisnis. Yang keempat, ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, di sini bisnis tidak hanya mengejar profit ya, tetapi juga perlu memperhatikan dari segi sosial dan juga lingkungan. Nah, tentu dengan menerapkan dari CSR ya, menjadi salah satu bentuk ya penerapan dari etika bisnis. Yang selanjutnya yaitu integritas di dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan bisnis ini tentu harus didasarkan ya, berdasarkan nilai moral yang konsisten. Jadi bukan hanya berdasarkan kepentingan sesaat. Ya, menghindari praktek suap ya, kemudian korupsi dan manipulasi. Berikutnya adalah menghormati untuk hak asasi manusia atau HAM. Nah, di sini menghormati untuk hak pekerja ya terkait seperti upah ya, upahnya harus layak, keselamatan kerja dan kebebasan berpendapat. Tidak melakukan eksploitasi ya untuk tenaga kerja, terutama untuk anak-anak ya. Nah, dan pekerja dengan upah yang rendah. Kemudian untuk profesionalisme dalam bekerja, ini yang diperhatikan ya, jadi menjaga kualitas produk ya dan juga layanan sesuai standar, menghindari konflik ya dengan kepentingan ya yang nantinya bisa merugikan perusahaan ya ataupun pihak lain. Dari segi akuntabilitas, untuk setiap keputusan ataupun nanti tindakan bisnis ya, ini harus dapat dipertanggungjawabkan ya kepada pihak stakeholder ya atau pemangku kepentingan ya. Nah, kemudian adanya mekanisme untuk evaluasi dan juga pelaporan yang nantinya ini dapat memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan nilai etika. Nah, bagaimana penerapan untuk etika bisnis? Nah, untuk implementasinya di sini ya untuk etika bisnis ya dapat dilakukan misalkan ya dengan dituangkan ya dalam kode etik perusahaan itu yang pertama ya. Nah, dalam kode etik perusahaan nanti di sini akan tidak jelas ya pedoman tertulis yang nanti mengatur perilaku seluruh anggota organisasi. Kemudian penerapan yang kedua yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Kegiatan sosial ini sebagai bentuk tanggung jawab ya untuk perusahaan terhadap masyarakat. Penerapan yang ketiga yaitu transparansi keuangan. Nah, keterbukaan dalam laporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Penerapan yang keempat adalah whistleblowing system. Nah, ini adalah sebuah mekanisme untuk pelaporan apabila terjadi pelanggaran etika. Jadi disediakan suatu sistem khusus ya yang nanti bisa digunakan ya untuk menampung ya jika ada pelanggaran atau ada kecurangan ya nanti langsung bisa dilaporkan ya melalui whistleblowing system.
Nah, yang menjadi tantangan dalam penerapan etika bisnis bisa dikatakan di sini ya, kalau kita mengatakan bisnis itu sangat penting ya untuk menggunakan etika ya. Nah, tapi ada beberapa juga tantangan yang biasanya menjadi salah satu hambatan ya. Yang pertama tekanan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Itu tadi ya, jadi karena didorong ya untuk bisa mendapatkan untung yang besar. Nah, maka menggunakan cara yang kurang sesuai ya. Misalkan menggunakan bahan yang dapat ya merugikan untuk konsumen. Perbedaan budaya dan nilai etika di berbagai negara. Nah, ini kadang yang perlu untuk diharmonisasikan ya. Karena kadang beda ya untuk yang ada di Indonesia misalkan dengan yang ada di Malaysia ya atau di Singapura gitu ya. Kemudian yang ketiga konflik kepentingan antar pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, mungkin kalau untuk investor ya tentu ingin mendapatkan return yang besar ya. Nah, kalau dari bank ya yang penting perusahaan bisa memenuhi kewajibannya ya secara tepat gitu ya. Nah, ini masing-masing beda ya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Ini juga menjadi salah satu permasalahan atau tantangan pada saat penerapan untuk etika bisnis. Maka untuk membangun etika bisnis yang baik, nah di sini ada beberapa langkah atau tahapan yang nanti bisa kita lakukan ya. Yang pertama tentu kita perlu menetapkan kode etik ya. Jadi perusahaan nanti perlu untuk memiliki pedoman tertulis ya yang secara jelas terkait perilaku etis yang diharapkan ya, yang ada yang diperbolehkan ya, diperkenankan. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang memberi teladan. Nah, pemimpin ini karena sebagai orang yang seringkali dijadikan sebagai monitoringnya ya, jadi yang selalu menjadi acuan ya. Maka pemimpin perusahaan seperti direksi, komisaris, atau manajer ya, nah ini tentunya harus menjadi role model dalam penerapan etika. Yang ketiga membangun budaya yaitu melalui perusahaan yang etis ya. Nah, nilai etika ini harus menjadi bagian ya dari budaya organisasi. Jadi bukan hanya tertuang dalam kode etik saja, tetapi juga harus terus ya dilaksanakan ya. Yang keempat, pelatihan dan juga edukasi untuk etika. Nah, ini tentunya ya perlu ada pelatihan ya mengenai etika bisnis secara berkala. Nah, ini terutama untuk karyawan-karyawan yang baru ya. Nah, ini tentu harus diperkenalkan terkait dengan etika bisnis yang ada di perusahaan. Yang kelima adalah mekanisme whistleblowing. Jadi perusahaan juga perlu menyediakan saluran aman bagi karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran etika tanpa takut mendapat tekanan. Yang keenam, sistem pengawasan dan juga penegakan disiplin, yaitu etika bisnis ya yang baik. Ya, ini tentu membutuhkan pengawasan. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Ya, jadi untuk bisnis yang beretika ini agar selalu berjalan ya sesuai dengan yang diharapkan semua pihak ya. Nah, ini tentu harus mematuhi untuk peraturan ya, perundang-undangan ataupun regulasi yang lain. Yang kedelapan, mengintegrasikan etika ya dalam keputusan bisnis. Jadi dalam setiap mengambil keputusan strategis, maka perusahaan tentu juga harus mempertimbangkan dampaknya ya, baik dari segi sosial, lingkungan, ataupun kepentingan stakeholder, ya, atau bisa juga nanti dari segi internal. Ya. Nah, kaitannya, ya, keterkaitan untuk etika bisnis dengan good corporate governance. Nah, etika bisnis ini yang pertama akan menjadi landasan untuk tata kelola perusahaan karena dalam etika bisnis memberikan prinsip moral ya yang menjadi dasar ya dalam pelaksanaan untuk tata kelola perusahaan. Nah, yang kedua, prinsip tata kelola itu menguatkan etika bisnis. Ya. 5 prinsip dalam tata kelola ya, tata kelola perusahaan ya ada. Nah,
Ada transparansi, ada akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Kemudian yang ketiga, ya, kaitan yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan stakeholder. Nah, etika bisnis nanti akan menuntut perusahaannya berlaku jujur dan juga bertanggung jawab. Keterkaitan selanjutnya adalah mencegah kecurangan dan juga konflik kepentingan. Jadi etika bisnis akan mendorong individu ya untuk menghindari tindakan curang, ya. Kemudian mendukung keberlanjutan perusahaan, di mana etika bisnis nanti akan berorientasi pada nilai moral yang berjangka panjang. Nah, ini harapannya ya. Jadi kalau nanti dengan pelaksanaan etika bisnis ini, perusahaan ya benar-benar menjalankan bisnisnya dengan baik. Ya, baik, ini yang saya berikan ya untuk penjelasan kita di pertemuan kita yang 10 berkaitan dengan etika bisnis ya dalam tata kelola entitas ya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan untuk perjumpaan kita kali ini di pertemuan kita yang ke-10 untuk tata kelola entitas ya dengan pembahasan untuk etika bisnis. Ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu dosen? Monggo. Sudah lengkap. Baik. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan untuk perjumpaan kita di pertemuan 10 kali ini ya. Jadi kita nanti akan bahas kembali untuk materi kita di tata kelola entitas kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menyampaikan untuk pembahasan di pertemuan kita yang ke-10. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam situasi semuanya sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dan jangan lupa untuk rekan-rekan mahasiswa presensi hadir di Siakat ya, jangan sampai tertinggal. Ya, saya sudah untuk perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di ruang Zoom dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya yang ada di Universitas Telkom Semarang dan juga STS Telkom. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih semua. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bapak Ibu dosen. Monggo.